Pemirsa, untuk mengetahui proses evakuasi korban longsor tambang emas serta kondisi para korban, kita akan bergabung dengan kontributor Berita 1 TV Sulawesi Utara Muhammad Irzal. Selamat siang Irzal, bagaimana Ya, proses selamat siang, Asti. evakuasi hingga saat ini dan berapa banyak yang diperkirakan masih terjebak longsor? Ya, bisa kami sampaikan saat ini memang proses evakuasi terhadap para korban, para pekerja tambang di Desa Bakan, Kecamatan Lulayan, Kabupaten Bola Mongondo sendiri masih terus berlangsung dari tim SAR gabungan dari pihak Basarnas dari Kota Mobagu, Bolmong, Manado, dan Gorontalo, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri dengan TNI Polri serta sejumlah pihak yang terkait ikut juga dibantu oleh warga berusaha terus mengupayakan mengeluarkan para korban di kedalaman 10 meter, tepatnya di lereng yang agak curam di tengah hutan Desa Bakan akibat dari tertimpa longsoran tanah. Sejauh ini memang korban yang masih terjebak belum bisa dipastikan berapa banyak ya. Informasi yang kami peroleh memang beberapa ada yang mengatakan puluhan, bahkan ada juga yang mengatakan ratusan. Hanya saja kami belum bisa memastikan, begitupun dari pihak yang terkait dari tim SAR maupun dari pihak TNI Polri belum bisa menyatakan pernyataan resmi terkait berapa banyak korban yang tertimbun akibat longsor di tambang emas Desa Bakan ini. Baik. Halo. Ya, selanjutnya Irzal, bagaimana dengan posko yang ada di sana? Pendampingan apa yang diberikan dalam layanan posko yang disediakan kepada keluarga korban? Ya, untuk pelayanan posko ini sendiri memang ada di dua lokasi, yaitu tepatnya di Desa Bakan sendiri, di lokasi tambang, untuk keluarga yang masih sempat mengkhawatirkan keluarganya dalam kondisi nasib mereka apakah selamat atau belum diketahui secara pasti bagaimana keadaan mereka. Yang jelas dari pihak pelayanan dari pemerintah Kabupaten Bola Mongondo sendiri terus berupaya mendampingi warga agar warga sendiri yang memang agak terpukul dengan kejadian yang terjadi ini bisa tidak terlalu terbawa dengan kesedihan akibat kejadian longsoran yang terjadi di Desa Bakan. Sementara untuk posko yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mobagu sendiri memang disediakan untuk mendata nama-nama para korban dan keluarga untuk mencocokkan postmortem dengan antemortem yang kalau misalkan ada jasad keluarga yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mobagu ini. Untuk keluarga yang sudah mengambil jasad korban sendiri memang sudah dikembalikan pihak keluarga. Sementara data-data yang mungkin sebentar akan dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten ini memang sangat dibutuhkan berupa KTP maupun kartu keluarga. Ini memang diperlukan untuk agar memang lebih memudahkan pendataan jumlah korbannya secara keseluruhan. Sementara kalau untuk jasad sendiri memang masih berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mobagu ini yang belum diambil karena memang mengalami kerusakan pada wajah dan belum bisa dikenali oleh pihak baik dari pihak rumah sakit maupun dari keluarga yang memang masih berkumpul di lokasi rumah sakit. Ya, baik. Baik Irzal, lalu bagaimana dengan kondisi para korban yang sudah berada di rumah sakit sampai saat ini, bagaimana mereka saat ini? Ya, untuk pendampingan sendiri dari pihak rumah sakit, dari keterangan dari Direktur Rumah Sakit sendiri, Ibu Wahdania Lantang, memang menyatakan memang kesiapsiagaan mereka untuk selalu menerima para korban yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR di lokasi Desa Bakan, tepatnya di daerah tambang. Pihak rumah sakit terus menyediakan keperluan dan kebutuhan yang akan baik itu ketersediaan di ruang IGD, instalasi gawat darurat, atau dengan ketersediaan juga ruangan untuk perawatan medis maupun peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk jika ada korban yang selamat mengalami luka-luka. Sementara itu juga akan memang dipersiapkan buat korban yang mungkin mengalami kondisinya agak parah, memang akan ketersediaan mobil ambulans yang akan selalu standby untuk bisa dirujuk untuk ke Manado. Baik. Irzal? Untuk ya.
Ya, Irzal, bagaimana dengan kondisi daerah tambang emas itu sendiri? Sepertinya ini ada potensi mereka yang melakukan tambang ilegal. Apakah tidak ada pengawasan ketat dari pemerintah terhadap apa yang dilakukan dan peringatan bahwa ini juga rawan longsor sehingga masyarakat bisa tahu dampaknya jika mereka melakukan tambang emas ilegal? Ya, terkait untuk persoalan tambang sendiri sejak kejadian pada Selasa malam lalu, memang belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah mengenai tentang pengelolaan tambang rakyat atau bisa kami sebutkan dengan tambang yang tidak mengantongi surat izin. Sejauh ini pemerintah belum memberikan keterangan resmi, hanya saja memang pemerintah sudah beberapa kali menegur bahkan memperingati dan menutup lokasi tersebut dari jangkauan masyarakat. Namun sudah kesekian kalinya masyarakat pun berusaha baik yang ingin untuk masuk ke daerah lokasi tersebut di Desa Wakan ini untuk mengambil dan menggali lubang mencari emas. Memang peringatan itu sendiri memang warga terus-terus dihimbau oleh baik dari pihak polisi maupun dari TNI untuk agar tidak bisa mendekati, karena ini memang juga lokasi tambang sendiri memang adalah areal dari perusahaan JRB Resorts, memang yang mengelola tambang swasta ini. Sementara warga sendiri memang sudah tidak bisa mengikuti, tidak mau peduli dengan anjuran dan himbauan dari pemerintah itu. Baik. Baik, terima kasih Irzal atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.